Pemerintah optimistis realisasi investasi pada tahun 2020 dapat mencapai 1.200 triliun rupiah. Optimisme ini didasari oleh sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama perpanjangan bantuan bagi masyarakat. Meski demikian, sektor kesehatan ini masih menjadi prioritas utama dalam mencegah munculnya varian Omikron di tanah air. Lantas pemirsa, akankah tahun 2022 menjadi titik balik kebangkitan industri dan ekonomi Indonesia? Berikut pembahasannya kami rangkum di segmen Ekonomi Dalam Canda. Tahun baru jangan senang dulu. Sini Bibin, udah lama kita setahun nggak ketemu Bibin. Sekarang kita di mana? Kita lagi di jalanan rame gini. Kita di jalanan Sudirman ini. Canggih kita. Gaya banget. Bisa diganti nih di pegunungan nih. Wih, Ada kan? lu di lautan. Bukan tenggelam. Tapi baju kan sombong. Enakan di mana ya? Enakan di jalan sini. Udah mendingan Sudirman lagi aja. Sudirman lagi aja udah paling bener Sudirman ini. Oh, seketabrak Kan dilihatin ke tengah. Nah, kita tengah-tengah ini di Sudirman. udah canggih banget. Udah 2022 sekarang. Apa kabar, Bin? Setahun kita nggak ketemu nih. Gimana nih? Tadi gue salaman sama lu. Nggak apa-apa lah, karena kan kita sudah vaksin 2 kali, udah booster juga. Udah booster belum? Udah dong gua. Udah booster juga, udah minum suplemen. Udah dapat Milo abis vaksin. Udah dapat susu. Sih udah dapat Milo. Ya nggak tahu. Ya enggak lah, ini 2022 kita harus hadapi dengan Lapang dada. Pemerintah juga harus semangat juga nih. Kenapa tuh? Jadi pemerintah tuh optimis nih, rasasi investasi pada tahun 2022 mencapai 1.200 triliun rupiah, Bin. Dengan sejumlah kebijakan, Bin. Karena juga udah berkurang juga kan varian COVID-nya. tahun ini katanya akan menerapkan beberapa subsidi pajak. Wah, serius ya pajak? Iya katanya nih, terus Jokowi menyesuaikan beberapa iuran, Iuran tarif. juga. Iya. Berarti tarif bakal naik lagi dong. Tarif-tarif ada yang disubsidi, ada yang dinaikin, ada yang diturunin. Pokoknya kebijakan ekonominya sudah mulai jelas sekarang nih. Karena kan kita sudah perbaikan ekonomi, terus kesehatan juga sudah mulai pulih. Semua akan dimulai untuk kebangkitannya Jokowi nih. Kebangkitan Jokowi. Kebangkitan mana itu? Kalau bocorannya gue baca-bacanya ada tarif pajak rokok, pajak LPG, sampai tarif dasar listrik nanti disesuaikan, Pram. Listrik dinaikin juga lagi. Ya dinaikin lah. Sekarang kan semua rakyat Indonesia sekarang sudah punya mobil listrik. Iya bener. Masa Gila ngecas ya. listriknya cuma 300 watt? Kan gue punya kemarin. Tapi tetap kan ngecas ya. Gimana tetap ngejek dulu baru bisa ngecas mobil listriknya. Jebret Listriknya. Benar. Gak cuma listrik, Bin, tapi kan Apa? LPG kan juga dinaikin. Benar. Iya. Jadi kan ya konsumsi, apalagi harga bahan-bahan pokok kan udah mulai tinggi lagi nih. Ya. LPG naik kan sebenarnya memberatkan rakyat, tapi kan mau gimana lagi, ini kan cara buat pemerintah untuk memasyarakatkan masyarakat. Pemerintah, masyarakat kan masyarakat. Itu bagus tuh kata-katanya loh. Jangan dipotong. Jadi itu nanti disesuaikan nih harga yang di Pertamina nih ya untuk LPG-nya nih. Ada yang 1.600 sampai 2.600 rupiah per kilogram nih. Tapi untungnya bensin nggak naik ya. Ini Jadi LPG doang nih. di Pertamina tuh akan disesuaikan. Sesuai deh tarifnya nanti. Jadi rakyat Indonesia nggak usah terlalu pesimis lah untuk menghadapi 2022 ini. Betul sekali. Jadi selain tarif-tarif tadi, pajak juga nih. Oh iya, pajak juga harus naik dong. Karena masa iya lu punya mobil listrik pajaknya masih murahan? Tax amnesty jalan terus, Bos. Aman. Ya kan, karena beban pembelian masyarakat juga semakin Betul. berat. Dan bola kan duitnya kan juga dipakai untuk hal-hal yang bagus dari pemerintah kan harusnya. Duitnya dipakai, yang bener makanya. Enggak, maksudnya dipakai untuk hal-hal kayak infrastruktur segala Yes, macam. terus apalagi? Nggak usah mancing-mancing nih. Ya, enggak Infrastruktur dong. kesehatan juga Kesehatan, ada. Tuh, iya. gimana kan? Untung gue inget tadi. Terus juga masyarakat yang ngerokok nih, ada cukai tembakau kan? Nah ini merokok dapat menyebabkan hal-hal yang Jangan berbahaya. salah, Pram. Rokok itu yang membuat iuran BPJS tetap ada. Masa gimana iya? Iya dong, karena kan sebagian besar cukai kan juga membantu untuk BPJS. Karena kan pajak cukai rokok juga pemasukan negara Betul. juga. Sebenarnya kalau di bungkus-bungkus rokok itu salah sebenarnya. Kenapa? Kenapa kan dia merokok dan menyebabkan kanker, gangguan kehamilan janin. Terus diganti merokok dapat menyebabkan utang lebih tinggi. Sama macam itu lebih menakutkan bagi masyarakat daripada sakit jantung segala macam. Oh, berarti kurang serem ya untuk Kurang serem. penyakit. Jadi rokok menyebabkan Anda dikejar-kejar debt collector. kolektor. Itu dikejar utang. Tapi nggak cuma kebijakan doang nih, Bi. Apa tuh? Pemerintah juga akan memperpanjang sejumlah kebijakan
yang udah dilakuin kemarin. 17 kebijakan. Banyak dong nih pemerintah ngasihnya. Kan ada 4. Iya. 17 kebijakan. Nah, ada 4 itu. Iya sih, kebijakan apa tuh? Soal apa? Tapi, ya, 2, 3. Salah. Bukan. Aduh, ulang. Salah tempatnya. Gini dong, kayak di TikTok. Iya, gitu ya. 2, 3. Udah kayak TikTok. Tahan sini nih, lebih tepat nih. Oh, di mana nih tempatnya nih? Ini coba lihat tuh. Apa? Lihat dulu pokoknya. Jadi kita ngomongin soal kartu prakerja. Oh, Kan tahun ini bantuan nih, tahun lalu kan udah ya. dilakuin tuh kartu prakerja beberapa bulan sekali berarti gitu. Nah sekarang diberlakuin lagi kartu prakerja, ditambah lagi, Bin. Prakerja fungsinya buat apa sih? Jadi yang belum bekerja itu diberikan keterampilan biar bisa mendapatkan kerja. Iya. Tapi disubsidi sama pemerintah. Gitu. Ada duitnya? Ada buktinya kan? Tadi 3,5 juta dikasih duit. dari pemerintah. 3,5 juta. Subsidinya itu untuk kartu prakerja loh. Itu banyak banget, itu udah kayak gaji UMR dulu. Nah, sama kayak gaji kita sekarang. Tapi memang kan masyarakat Indonesia juga kan masih belum pulih nih ekonominya kan. Jadi memang masih harus ada di subsidi nih. Baik bantuan subsidi upah, juga nih bantuan langsung tunai, sama kartu prakerja nih. Apalagi BSU kemarin tuh para pekerja swasta yang masih di bawah UMR ya, atau UMR lah pokoknya. UMR lah. Masih membutuhkan sekali bantuan dari pemerintah. Ya doa kita diharapkan berlangsung sampai 2030 lah gitu. Itu doa lu kayaknya kan doa kita itu. Doa masyarakat doang itu. Doa masyarakat diharapkan bantuan subsidi upahnya diperpanjang lah Pak Jokowi kan sama Kementerian Sosial. Tapi kan enak ya, kalian belum punya pekerjaan aja atau dikasih keterampilan untuk diberikan ini apa pelajaran untuk bisa jadi punya pekerjaan nantinya. Kan baik pemerintah tuh. Ada juga bantuan sosial tetap juga harus dilanjutkan, Bin. Kenapa? Kan kita masih dalam suasana pandemi juga. Belum benar-benar hilang. Jadi kan beberapa masyarakat masih butuh bantuan sosial itu dari pemerintah. Ya karena beberapa juga yang masih belum dapat kerja nih. Karena kan waktu pandemi parah banget tuh 2019-2020 lalu kan. Sampai kemarin Juni ya 2020-2021 itu parah banget. Banyak pekerja-pekerja yang harus diberhentikan ya kan. Begitu aja sepihak gitu kan. Ya para pengusaha terimalah para pekerja-pekerja baru kan untuk mereka punya keluarga yang harus dihidupkan. Wah sedih banget. Musik sedih ya. Banyak keluarga yang dihidupkan ya kan. Bagi ingin bantu hubungi ke sini ya. Nggak gitu dong. Nanti jaminan kasih nggak seperti itu dong. Hotline-nya ada di sini hotline-nya. Pokoknya pemerintah tuh the best deh tahun 2002 ini. 2020. Susah ya ngomong 2022 tuh susah. Belum biasa aja, belum biasa. Di 2022 ini akan kasih bantuan-bantuan untuk membantu para masyarakat, para keluarga yang butuh dibantu. Yang penting bansos tetap jalan, asal jangan dikorupsi. Oh dulu dikorupsi ya, sekarang nggak ada kata korupsi ya karena Kementerian Sosial menteri-menteri semua sudah diseleksi oleh Pak Jokowi. Apalagi sekarang menterinya galak banget. Ibu kan Bu Risma, galak dong. Ibu Siapa yang bisa ngelawan ibu-ibu? Bu Risma baik, Bu Risma tuh baik banget. Tuh, sen kanan aja belok kiri, siapa yang bisa ngelawan ibu-ibu? Tapi naruh Bu Risma di situ. Siapa yang bisa ngelawan Bu Risma? Iya deh. Bansos jalan terus. Pokoknya semua Kementerian Sosial. Oh, dua-dua. Oh, itu menjilat. Enggak, nggak tahu. Saya cuma satu slot doang, Bu. Pokoknya kementerian sekarang sudah diseleksi khusus lah. Nggak ada lagi lah korupsi. Diharapkan tidak ada korupsi. Kan kita 2022 nih sudah mulai memasuki masa new normal yang benar-benar normal nih. Mudah-mudahan ya. Karena sekolah juga udah pada masuk katanya. Betul. Tapi kira-kira sudah seluruh masyarakat Indonesia belum ya vaksin? Harusnya sih udah dong. Harusnya. Buktinya kan kita kasus COVID-nya kan udah mulai menurun. Padahal vaksin juga berarti kan pasti kuat dong antibodinya semuanya. Oh, berarti sudah ada vaksin. Sudah berapa yang vaksin? Nih, kan gue pintar ya. Nyontek bukan nih, gue lah datanya tuh lah tuh. Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi sebanyak 208.265.720 juta penduduk. Vaksinasi. Masih target ya? Masih target. Berarti kan sebelum itu udah lebih dari situ. Udah kurang dari dikit lagi menuju itu. 2 juta berapa tadi? 208 juta tuh. 208 juta, 265.720 juta bahkan targetnya tuh selesai bulan Maret tuh. Itu cuma 2 bulan lagi bakal selesai targetnya nih. Berarti semua udah normal. Kemarin juga sekolah-sekolah juga sudah mulai masuk nih. Betul. Di 2022 ini nih. Tapi yang diadakan vaksin dulu kemarin. Diadakan vaksin ya di akhir Desember lalu tuh diadakan vaksin biar di 2022 anak sekolah sudah mulai masuk. Apalagi vaksinnya juga ditentuin tuh BPOM kemarin udah resmi membolehkan tuh vaksinnya tuh cuma Sinovac, AstraZeneca, Pfizer.
3 tuh vaksin yang boleh nih sementara nih ya. Atau yang lainnya pasti juga bisa juga nanti Gue Moderna mau segala ini macam. Johnson Johnson juga. Itu bedak bayi. Apa Ada lagi? di Amerika, Oh, di Amerika ada Johnson Johnson. Johnson, terus ada Apa Nivea. Apa lagi? Apa kalian lagi? semua merek saya sebutin. Ya habis Johnson Johnson bedak bayi. Enggak ada kan, di Amerika juga ada Johnson Johnson, itu bagus katanya. Lo Terus apa? AstraZeneca, Gua Astra. gue Suzuki tadi. Diam lu. Apa bukan motor. Ngebut tuh kali, ngebut tuh. Bukan Astra Otopet. Gua Salah, maksudnya salah. nggak Astra mana? AstraZeneca dong. Tapi gua ada efeknya kan waktu itu kan. Gua udah cerita Oh, sama lu Astra kan. ya? Ada efeknya. Gue sih Sinovac. Ya, lu mesti pakai booster berarti. Gue tuh bareng sama Pak Presiden hari Senin, gue Selasa. Barangnya di mana? Kan lokasi lo nggak di istana. Bareng masuk TV waktu itu di satu paket berita. Yang disuntiknya gemeteran ya? Target. 2021 banget itu Iya kan. kan dulu. Oh berarti bentar lagi kita bisa buka masker nih kayak di beberapa acara TV, berapa acara TV di beberapa negara yang misalnya nonton bola udah buka masker. Tuh, tapi kan mereka sekarang lagi meningkat lagi tuh Omikronnya. Oh berarti kita Kita sejauh ini kan belum terlalu banyak lah varian Omikronnya yang masuk ke Indonesia. Masih dicegat di Wisma Atlet nih, di lockdown. Kalau ada varian Omikron baru di lockdown Oh yang langsung. kemarin itu ya tahun Tapi ada lalu. yang kabur juga kan tuh, bandel tuh yang kabur tuh. Aduh, janganlah kalau punya gejala langsung aja ngomong ke dokter, nanti biar diisolasi. Ya masa ngomongin orang material? Masa ngomongin dokter lah, Di gimana lakban, sih? bukan diisolasi Iya, nanti. Orang juga tahu ada gejala, masa ada gejala nih? Terus ada yang palu nggak? apa, Masa yang habis gitu? dari luar negeri nih kan, tahun baruan kemarin Nah, tuh iya, kan, benar habis tuh. dari luar negeri. Nggak usah langsung ke Indonesia dulu, di karantina dulu di hotel. Lagi gue heran kan lagi naik-naiknya Omikron, kenapa pada keluar negeri ya? Mungkin pariwisata luar negeri lebih meyakinkan dari Wah, lu Indonesia. meremehin Pak Sandiaga Uno berarti. Kalau nggak percaya nanti kita bahas Bener. nanti apakah pariwisata Indonesia tuh lebih baik daripada Indonesia, daripada negara lain. Oh iya, bisa bridging-nya. Iya dong, Lu bikin itu ya minggu depan ya? Ya, saya mau bikin pariwisata aja. Tapi Bin, ini kan kemarin tahun lalu kita ngomong nih soal resolusi 2022. Iya. Gue kan pengen gajinya, atau lu kan pengen gajinya yang lebih tinggi dari gue. Iya. Nah, sekarang udah tinggi belum gaji lo kira-kira dari gue? Gue sekarang ya biasa lah. Kan kemarin Pak Anies Baswedan juga menetapkan UMP Jakarta naik. Oh jelas berarti saya UMP ya? Iya. Udah Ya sombong. gue tuh lebih dikit lah. Berapa? Tapi dipotong sama BPJS tetap sama UMP juga. Gak apa-apa, yang penting bayar BPJS tetap lancar Iya, pemirsa. berarti bener. Cep ya. Oke, sampai dulu EDC-nya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.